di hakikat inilah semakin peka seseorang, hakikatnya makin dalam kan. Maka ada orang, banyak para wali, saya sering cerita ya, para wali itu mengucapkan Allah ya wis bergetar kan. Cuma sepisan langsung sunyi, langsung bisa fana gitu. Kita kadang-kadang mau la ilaha illallah ping 3000 ya ora gak ono rasane. Semakin dalam zikir seseorang, semakin dia menjangkau memori-memori yang sangat dalam itu. Oh, bisa sampai ke iya, semakin peka gitu. Okay. Makanya kalau orang terbiasa ya mau riyadhah setiap hari habis tahajud ya zikir, habis anu zikir dan merasakan kepekaan itu, dia bisa membersihkan memori-memori negatif dulu-dulu itu. Jadi nyuwun sewu ya, mungkin seseorang hari ini dia orang luar biasa baik, tapi siapa tahu sebenarnya dulu buyutnya itu penjahat itu nggak tahu loh kan. Okay. Bahkan mungkin buyutnya itu ya nyuwun sewu mungkin pezina, mungkin apa nggak tahu. Tapi mengapa di sini bisa baik? Karena terbersihkan ya. Dan semua orang itu punya kesempatan gitu maksudnya. Dan ini latihan-latihannya banyak, ada 19 latihan kan. Latihan-latihan ya. Latihan untuk bagaimana kita bisa ya, peka. Makanya disebut cara untuk peka. Panduan 21 hari kepekaan energi zikir. Jadi nanti latihannya 21 hari Kak yang ikut pelatihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia. Ya. Kali ini kita akan berdiskusi, bukan berdiskusi ya. Akan membahas tentang kepekaan energi zikir, gitu teman-teman. Jadi kenapa sih Bah kita itu harus berzikir? Ya karena kita itu kebanyakan gini Mbak, Kak Berlian ya. Mungkin yang baru lihat Kak Berlian silahkan ditonton Pak Berlian. Jadi gini ya, kita itu sering merasa kalau punya masalah itu mikir dulu. Padahal orang itu kalau punya masalah harusnya zikir dulu Mbak. Jadi gini deh, mikir itu seharusnya setelah zikir, karena zikir menenangkan hati akan memperbaiki langkah-langkah kita. Tapi kalau Kak Berlian punya masalah lalu tiba-tiba mikir, itu mikirnya itu didorong oleh emosi. Didorong oleh emosi sehingga menurut orang Jawa langkah-langkahmu itu kegoda setan karena kamu melangkah berdasarkan emosimu gitu. Nah makanya ketika teman-teman sedang mendapat masalah itu yang paling penting bukan mikir dulu tapi zikir. Bukan mikir tidak penting tapi mikir itu harus diruhi, ruh itu ya harus memiliki ruh zikir dulu baru nanti kita memikirkan kalau perlu dipikirkan. Nanti insya Allah itu kalau Kak Berlian punya masalah zikir dulu. Nah setelah berzikir nanti Kak Berlian tuh kayak dibimbing Allah harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan itu setelah dibimbing oleh Allah. Setelah Kak Berlian berzikir gitu. Jadi jangan langsung mikir. Mikir itu setelah zikir gitu. Bedanya mikir sama zikir itu? Kalau mikir di sini, kalau zikir di sini. Nah, daripada bingung ya, nah saya nulis buku ini Kak Berlian ya. Nah, Kak Berlian juga sudah pegang ya bukunya ya. Iya. Jadi saya menulis buku ini sebenarnya buku lama, sudah beberapa kali kita buat latihan ya Kak Berlian. Cuma ini terbitnya memang barusan. Karena dulu hanya tulisan-tulisan saya modul biasa gitu. Ini saya tulis Oktober Kak Berlian. Terbitnya itu cetakan pertama Oktober 2025. Ya, judul bukunya Panduan 21 Hari Kepekaan Energi Zikir ya. Jadi saya ulang judulnya Panduan 21 Hari. Jadi buku ini itu menjelaskan latihan hari pertama nanti latihannya ini melatih biar peka zikirnya. Karena tadi kan Kak Berlian nanya, kalau bedanya zikir sama mikir itu apa? Biasanya Kak Berlian, biasanya orang itu merasa zikir padahal mikir. Cirinya begini. Kalau zikir tidak menyebabkan capek. Tidak menyebabkan capek. Nah, kalau mikir capek. Jadi kalau Kak Berlian merasa zikir kok capek, berarti itu mikir. Capek. Nuansanya mikir itu di sini Kak rasanya, rasa ketegangan. Ada ketegangan di sini. Jadi kalau Kak Berlian memikirkan sesuatu kan sensasinya di sini, fenomenanya ya. Tapi kalau Pak Kak Berlian zikir harusnya di sini ya. Sensasinya di bawah. Tenang berarti. Iya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu menenteramkan hati, menenteramkan jantung, membuat jantung jadi rileks. Kalau orang berzikir kok berdebar-debar,
berarti belum, kok jantungnya jadi nggak rileks, itu berarti belum zikir. Masih mikir karena mikir menimbulkan ketegangan menimbulkan ketidakselarasan denyut jantung. Makanya di sini di buku ini ya ada bab-bab yang saya jelaskan tentang hubungan zikir, jantung dan energi. Ya kan bab 1 gitu. Nah, lalu nanti bab 2 manfaat zikir. Nanti kita bahas ya. Lalu ada hubungan zikir dan energi. Energi itu kalau di dalam tasawuf kita nyebutnya ruh, Kak. Ruh ya. Kalau di orang Jawa nyawa. Kalau orang India prana. Kalau di orang Jepang ki nyebutnya. Kalau bahasa Ibrani ruah. R-U-A-H. Kalau bahasa Yunani pneuma. Nah, pneuma itu energi sebenarnya. Cuma sekarang jadi paru. Pneumologi itu ilmu paru. Pneumonologi itu ilmu paru. Padahal pneuma itu dulu maksudnya adalah hembusan energi. Hembusan. Tapi sekarang jadi maknanya begitu. Terus di buku ini ada latihan-latihan 21 hari, Kak. Jadi di bab 4 ini ada tahap pelatihan. Nah, ada tahap pengenalan sensasi, tahap pengenalan penguatan sensasi. Mengenal dulu, lalu dikuatkan, lalu dimasukkan ke kesadaran. Jadi ada 3 tahapan penting ya di dalam buku ini, bagaimana kita meningkatkan kepekaan energi zikir biar peka. Makanya judulnya kepeka. Kan kita sering sampai zikir nggak peka sih. Kak Brilian biasanya kalau anak-anak muda gini hanya bilang gini, kamu sih nggak peka. Kepekaan itu gini, Kak Brilian kalau baca la ilaha illallah itu ada rasanya nggak? Gitu loh maksudnya. Kadang-kadang itu la ilaha illallah nggak ada rasanya, cuma di sini gitu. Atau cuma di sini, hanya dimaknani gini, Kak. La ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi di sini loh, nggak di sini. Itu namanya kepekaan mikir. Belum kepekaan zikir. Makanya kalau orang berzikir kan wajilat qulubuhum, kan tentram jiwanya. Ya. Lalu tatmainul qulub, damai jantungnya. Lalu bahkan ada yang merinding gitu. Jadi sebenarnya nanti di pelatihan kepekaan energi zikir ini, Kak Brilian ya, kita melatih agar kita peka. Peka itu bisa mudah merasakan zikir. Ya, kita sebut energi zikir lah ya. Jadi dan itu energi zikir setiap orang itu atau sensasi setiap orang pada saat merasakan zikir, Kak Brilian, itu beda-beda sebenarnya ya. Setiap orang. Ya, setiap orang itu bisa gini, pengalamannya itu bisa tidak sama. Tetapi yang jelas ketentramannya sama. Kalau fenomena tubuhnya bisa beda, Kak. Misalnya ada orang zikir la ilaha illallah itu dia membuat kepala jadi ringan gitu. Jadi tubuh enteng. Tapi ada yang merasa plong, ada yang itu kan fenomena. Biasanya kalau diteliti di fenomenologi namanya ya. Penelitiannya namanya fenomenologi ya, karena itu fenomenanya bisa beda-beda, tetapi hakikatnya sama. Yaitu menuju ketentraman batin. Nah itu ya, jadi ada panduan 21 hari kepekaan energi zikir. Cuma buku ini memang Kak Brilian ya, tidak karena bukunya itu panduan. Jadi buku ini tuh 103 halaman ya Pak Brilian. 103 halaman. Itu yang 60 halaman itu latihan toh isinya. Latihan peka. Step-stepnya. Ya, jadi ada step-stepnya di sini dan itu butuh saya pandu. Biasanya saya pandu secara langsung. Makanya insya Allah nanti di bulan Desember kan mau ada pelatihan kepekaan energi zikir. Nanti di akhir sesi Kak Brilian akan menyampaikan teknisnya ya. Tapi kita bahas ini dulu. Jadi mengapa tadi apa pertanyaan Kak? Kepekaan itu apa sih? Iya, kepekaan itu apa ya? Jadi peka itu bisa merasakan rasanya zikir. Zikir itu ada syariatnya. Ya, misalnya syariat itu Kak Brilian bilang la ilaha illallah itu syariatnya. Ya sudah sah zikirnya secara syariat. Tetap ditulis malaikat. Oh Brilian zikir tetap ditulis, tapi zikirnya lisan. Tapi apakah zikir itu masuk ke kolbu? Kan kalau Syekh Abdul Qadir itu kan ada zikrul lisan, lalu ada zikrul nafasi, lalu ada zikrul qalbi, lalu ada zikrul ruhi, lalu ada zikrul sirri, lalu ada zikrul khafi, ada zikrul akhwal khafi. Ada 7 level kalau Syekh Abdul Qadir, Kak. Nah, peka itu semakin dalam zikirnya.
Yang nggak peka itu kalau siji tok. Cuma la ilaha illallah sambil ngantuk-ngantuk. Nah, cuma la ilaha illallah subhanallah tapi gak ono rasane. Harusnya masuk ke dalam. Makanya di tasawuf Indonesia ada zikir nafas itu. Kan ada zikrul lisan, lalu ada zikrul nafas. Nah, ketika seseorang mulai peka, melatih kepekaan, melatih merasakan zikir, melatih merasakan energi zikir. Zikir itu ada energinya. Energi. Jangan ini energi itu baterai gitu ya. Iya. Energi itu sesuatu yang menggerakkan, Kak. Itu namanya energi ya, membuat kita bergerak. Semangat itu energi gitu loh. Ya, jadi itu kan sesuatu yang menggerakkan, itu namanya energi. Dan zikir itu menggerakkan sebenarnya. Makanya kalau nggak kira kemarin sama Kak Brilian ya, zikir itu harus menghasilkan transformasi. Transformasi itu gerakan, perubahan bentuk. Transformasi. Nah, sehingga zikir itu ada energinya. Sayangnya sekali lagi banyak kita tidak peka. Tidak peka, gak iso ngerasake gitu. Makanya banyak yang nanya, Ustaz, saya ini sudah zikir kok hidup saya begini-begini aja ya. Saya ini sudah zikir, katanya zikir itu menenangkan hati, kok saya enggak. Tapi kok belum. Masih mikir. Ya, berarti masih mikir. Lah zikir itu Ustaz, saya sudah tiap pagi baca Fatihah 40 kali, kan banyak ada ijazah kayak gitu ya. Okay. Wah, saya sudah baca sholawat nariyah 4.444 kali. Saya sudah membaca sholawat munjiat. Saya sudah membaca sholawat ibnu qulub. Tapi kok hati saya kok begitu-begitu aja? Ya karena mentok di zikrul lisan kan. Dia tidak masuk ke zikrul qalbi itu tadi. Dan untuk masuk ke sana kita harus membuka ruangnya, membuka pintunya. Dan pintunya itu adalah kepekaan. Kepekaan. Sehingga nanti dimanapun saja kita berada, entah di dalam sholat kita mengucapkan subhanallah. Waktu mengucapkan subhanallah itu ada rasanya. Ada rasanya. Entah kalau secara fisik beda-beda memang, secara fisik lah ya. Tetapi secara batin damai. La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu semua terasa. Misalnya lagi zikir itu kan sholat itu kan termasuk zikir ya. Aqimis sholata li zikri ya. Sholat itu termasuk zikir. Banyak orang itu sholat ya nggak ada rasanya aja. Ya karena nggak peka itu, nggak iso ngerasake seperti seperti orang saraf kecepit. Saraf kecepit itu kan jadi nggak peka. Jadi ininya kebas, dijiwit wae ra kroso. Padahal dijiwit, tapi karena dia tidak peka akibat sarafnya tidak berfungsi dengan baik. Ya dijiwit nggak terasa. Padahal harusnya dijiwit itu terasa. Namanya apa? Nggak peka. Nah, makanya, nah kemarin itu Mas Fatih nanya ke saya itu di shot kita kan ada apakah merasakan energi zikir itu untuk semua orang? Apakah hanya orang tertentu saja yang bisa? Yang bisa yang latihan. Yang bisa yang riado, yang riado. Dan riadonya sih nggak harus ikut saya sih. Ini kan hanya pilihan aja. Kalau riado bisa lewat guru yang lain ya boleh. Tetapi yang jelas yang bisa merasakan kepekaan zikir itu yang riado. Yang mau berlatih. Yang mau berlatih. Nah, kalau kita sih menawarkan pelatihan model tasawuf Indonesia. Tapi misalnya teman-teman sudah latihan ya nggak apa-apa kan, nggak harus ikut ini juga. Tapi teman-teman yang jelas nggak bisa kalau nggak riado gitu. Ya kecuali Allah menghendaki itu beda lagi kan. Iya. Oh Kak Brilian, saking sayangnya Allah sama Kak Brilian, nggak pernah latihan, bangun tidur tiba-tiba melihat langit nangis bergetar mengingat kekuasaan Allah. Nah, itu kan nggak tahu saya, itu kan itu hak. Itu beda lagi gimana? Ya itu namanya hak prerogatif Allah. Ya. Tapi tentu kita akan kalau kita terus nggak mau latihan kan kepengen enak etok kan. Iya kan? Kan kepengen enak tapi iso itu kan egois kan? Egois. Ya kalau sungguh-sungguh belum bisa, biasanya itu orang yang diberi hidayah Allah itu orang yang sungguh-sungguh biasanya. Kenapa saya bilang biasanya? Karena hidayah Allah itu hak mutlaknya Allah. Mau dikasih sama orang yang sungguh-sungguh ya bisa, mau enggak ya bisa. Tetapi kita ini sebagai manusia harus menyadari bahwa biasanya yang diberi oleh Allah ada diberi hidayah Allah yang bersungguh-sungguh. Nah sehingga itu yang disebut kepekaan energi zikir. Berarti kalau sependek pengetahuan saya dari mendengarkan tadi. Sependek atau sepanjang? Ya sepanjang nggak apa-apa. Sepanjang nggak apa-apa. Manfaat dari kepekaan itu biar kita lebih dekat. Ya betul sekali. Kepekaan zikir itu membuat zikir kita semakin dalam. Semakin dalam. Nah dalam itu gini Kak. Yang paling permukaan namanya syariat. Terus ada hakikat.
Nah, syariat itu tata lahir ya. Nah, tata caranya kan. betul, tata cara, prosedur. Subhanallah itu ngangguin sin, ba, ha, terus panjang, alif ya, nun, dan itu lafadznya itu namanya syariat. Terus hakikat itu makna. Nah, di hakikat inilah semakin peka seseorang, hakikatnya makin dalam kan. Maka ada orang, banyak para wali, saya sering cerita ya, para wali itu mengucapkan Allah ya wis bergetar kan. Cuma sepisan langsung sunyi, langsung bisa fana gitu. Kita kadang-kadang mau coba la ilaha illallah ping 3000 ya ora gak ono rasane. Artinya memang tidak peka itu. Jadi dia tidak merasa. Nah, apa sih fungsinya kalau orang itu bisa peka? Lalu zikirnya masuk ke semakin dalam. Nah, saya mau cerita tentang ilmu pikiran. Karena ini mungkin lebih mudah dipahami ya. Jadi kalau di bahasa Arab atau di ilmu tasawuf itu ada alamul dzohir. Alamul dzohir itu alam kesadaran. Ada alamul batin, alam bawah sadar. Tapi saya tidak memakai istilah itu dulu karena ini belum populer ya. Saya ingin menggunakan istilah sadar dan bawah sadar aja. Conscious, subconscious ya. Nanti jadi ada sadar ya Kak ya. Sadar lalu ada bawah sadar. Subconscious itu kan sebenarnya level-levelan. Ada bawah sadar pribadi, bawah sadar individual, lalu ada bawah sadar kolektif, ada bawah sadar universal. Ini lapisan enggak? Lapisan dalam apa? Luar semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin ke dalam. Jadi ada lapisan lapisan paling luar itu bawah sadar individual kita. Jadi misalnya gini, Kak Berlian waktu TK dulu pernah dipuji seseorang, lalu ingatan itu meresap betul di bawah sadar Kak Berlian sehingga Kak Berlian jadi orang yang percaya diri. Nah, tapi kali Kak Berlian nggak ingat peristiwa itu, nggak ingat. Tapi kenapa kok Kak Berlian bisa percaya diri? Karena kemarin dulu pernah ada di bawah sadar Kak Berlian itu isinya adalah motivasi, isinya itu bawah sadar. Bawah sadar itu didapatkan oleh Kak Berlian sebagai Kak Berlian, sebagai ego. Namanya bawah sadar individual. Nanti ada bawah sadar kolektif. Dan bawah sadar kolektif itu ya lapis-lapisan juga Kak. Lapisannya nggak terbatas Kak. Kolektif. Contoh, ini kalau ini saya mau jelaskan alam hakikat itu nggak terbatas dulu Kak. Saya mau jelasin itu ya. Melalui bahasa bawah sadar. Kak Berlian, selnya Kak Berlian sekarang itu berasal dari selnya Bapak Ibu, ya nggak? Yeah. Nah, memori Bapak Ibu itu terangkum, memori Bapak dirangkum di dalam sperma. Jadi di dalam spermanya Bapak itu ada peristiwa yang dialami Bapak. Makanya sebenarnya di dalam tubuh Kak Berlian itu ada ingatan Bapak. Di dalam tubuh Kak Berlian ada ingatan Ibu. Berarti itu ingatan kolektif, tapi kolektif keluarga. Nah, ya, ada kolektif keluarga sehingga Kak Berlian itu bisa bermimpi yang Kak Berlian nggak pernah lihat. Menurut Kak Berlian, misalnya Pak Berlian ngimpi tiba-tiba mimpi berada di tahun 1900 misalnya. Mimpi lihat Belanda di Pemalang sana. Di apa kecamatannya mana Kak Berlian? Dongkal. Randu Dongkal Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang. Nah, Kak Berlian tiba-tiba bisa menjangkau masa lalu itu. Nah, itu yang mimpi karena tubuh Kak Berlian mengandung memorinya ibu mbah ya, berarti kalau 1900 buyut ya Buyut. Kalau ibu bapak kan lahirnya tahun 80 75-an. Nah, kan itu ya. Kalau ibu kalau mbah kan tahun 50-an, tahun 40-an. Kalau tahun 1900 kan berarti buyut kan. Nah, karena memang di dalam tubuh loh ini. Di dalam gen Kak Berlian ada memori yang dibawa oleh Kak Berlian, memori yang berasal dari buyut-buyut itu. Itu namanya bawah sadar kolektif. Tapi kolektifnya sampai buyut. Makanya kolektif itu ya lapis-lapis Kak. Ada kolektif keluarga. Kolektifnya sampai ibu tok. Kolektif mbah. Kalau kolektifnya kolektifnya keluarga di dalam diri Kak Berlian, memori bapak juga ada di dalam saudaranya Kak Berlian juga. Jadi di dalam diri Kak Berlian punya saudara kandung ya? Buatan. Oh enggak ya? Buatan. Oh lupa saya. Nah misalnya nih punya saudara kandung ini, misalnya Santri nih anak saya nih. Santri ini kan punya saudara namanya Ayu, punya saudara namanya Ajeng.
Berarti di dalam diri Ajeng, dalam diri Ayu, dalam diri Awa, dalam diri santri ada ingatan saya. Ada memori dari saya dan dari Bunda ke mereka. Dan itu sama yang itu. Yang beda kan memori pribadinya. Memori sebagai Awa, memori sebagai santri, memori sebagai Ayu, memori sebagai Ajeng itu beda. Jadi di dalam diri kita itu sebenarnya ada memori Adam di dalam diri kita semua. Jadi di dalam diri ya, Kak Brilian mungkin ketemu saya kan mungkin kalau dibuat ini Kak, jaring apa itu mungkin ketemu di mana kan kita nggak tahu. Yang jelas ketemu di Adam lah. Iya kan? Yang jelas. Ketemu di Nabi Adam ya. Nah, lalu ada ingatan universal. Itu ingatan semesta. Makanya manusia itu disebut mikrokosmos Kak. Manusia itu ya. Nah, sekarang kita mulai ke zikir. Semakin dalam zikir seseorang, semakin dia menjangkau memori-memori yang sangat dalam itu. Bisa sampai ke iya, semakin peka gitu. Makanya kalau orang terbiasa ya mau riyadhah setiap hari habis tahajud ya zikir, habis zikir dan merasakan kepekaan itu, dia bisa membersihkan memori-memori negatif dulu-dulu itu. Yang ada di dalam diri. Dari individu kok. Nah, itu yang kita sebut sering itu meruwat itu jeneng ngono iku. Jadi ngeruwat itu tidak harus nyembelih apa, itu enggak sih. Tapi ngeruwat itu kan sebenarnya membersihkan yang ruwet. Ruwet itu bisa jadi ingatan nyun sewu. Ingatan mbah-mbah kita itu mungkin ada yang enggak bagus kan. Dan itu mau enggak mau kita bawa. Makanya ada orang itu mengalami nasib yang aneh. Menurut dia. Saya itu kok nasib saya kayak gini terus ya. Kok enggak berubah-ubah terus sudah usaha gini, udah usaha gini. Itu karena ada tarikan energi negatif dari memori kolektif itu loh Kak. Dari memori kolektif itu. Makanya saya sering, tadi itu waktu kita ngaji ya, kan tadi kita ngaji di Kalicari, kan ada yang nanya itu. Salah satunya ada yang nyara tentang anaknya yang begini-begini. Saya terus cerita itu harus dicuci darahnya. Cuci darah ruhaniyah maksudnya. Bukan cuci darah ginjal itu karena gagal ginjal bukan. Jadi karena memang yang terkotori itu masuk ke dalam darah daging Kak sebenarnya. Berarti itu ikutnya yang memori, negatif, iya, yang kolektif tapi yang negatif. Tapi yang negatif. Nah, dan itu mau nggak mau memang ke kita. Itu nasib Kak. Kalau kamu marah terhadap nasibmu itu kamu akan gagal melampaui. Satu-satunya cara adalah menerima bahwa memang begitu. Artinya ini contoh sederhana. Kalau Kak Brian kan kebetulan hidungnya bagus. Misalnya hidungnya jelek, contoh. Kan nggak milih kan Kak? Iya sih. Nah, itu kan di sini itu kan ada ibu, ada bapak, ada mbah ya enggak? Hidung Mbak Brilian itu kan kombinasi dari hidungnya bapak, hidungnya ibu, hidungnya mbah dari bapak, mbah dari ibu, buyut dari ibunya ibu, itu wow, itu kan terus nempel di sini kan. Iya. Dan mungkin ada sesuatu memori negatif di situ. Dan mau nggak mau kita nerima itu kehendak Allah gitu. Dia kan kayak Kak Pedian tuh jadi anaknya siapa yang nggak milih enggak? Ya enggak. Nah akhirnya terus apa yang terjadi ketika seperti itu? Lalu kadang-kadang menimbulkan perilaku-perilaku yang unik. Nah padahal anaknya itu sebenarnya nggak punya memori negatif sebenarnya. Anaknya baik-baik saja dari kecil, dari bayi, bapak ibunya menyayangi. Tapi ternyata kok ada ya, itu kalau di dalam ilmu hipnoterapi itu biasanya diregresi gitu kan. Ada regresi gitu ya. Itu untuk menemukan energi negatifnya itu di mana gitu. Tapi kalau di tasawuf Indonesia sih nggak perlu gitu sih. Ya maksudnya saya nggak nyalain. Kalau mau diregresi ya boleh juga. Itu kan namanya ikhtiar ya. Tapi kalau di tasawuf Indonesia ya zikir caranya. Berzikir. Makanya zikir itu istilahnya mengingat Kak. Jadi menggeser ke ingatan-ingatan sampai ingatan primordial la ilaha illallah itu. Makanya kalau di dalam Islam, di dalam zikir itu langsung neng poe. Langsung neng afdholu zikri fa'lamu anahu. Karena itu ingatan universal, pol sudah. Nah, kalau kita bisa nyampe ke sana, ingatan yang sini bisa bersih Kak sebenarnya. Yang negatif-negatif itu. Jadi nyun sewu ya. Mungkin seseorang hari ini dia orang luar biasa baik. Tapi siapa tahu sebenarnya dulu buyutnya itu penjahat itu nggak tahu loh Kak. Bahkan mungkin buyutnya itu ya nyun sewu mungkin pezina, mungkin apa nggak tahu. Tapi mengapa di sini bisa baik? Karena terbersihkan ya. Dan semua orang itu punya kesempatan gitu maksudnya. Caranya biar. Nah, caranya zikir itu semakin dalam zikirnya semakin peka. Nah ini ya, semakin peka zikir, semakin dalam masuk ke kesadaran.
Semakin dalam dia akan membersihkan zikir itu. Kayak mencari gitu, kayak sistem kekebalan tubuh yang mencari, oh ini ada yang kotor dibersihin, ada yang kotor. Makanya kepekaan energi zikir itu manfaatnya begitu sebenarnya. Membersihkan bawah sadar kita, bukan hanya membersihkan di sini loh ya. Bukan hanya membersihkan sesuatu yang nggak enak saat ini, bahkan kalau kita peka di dalam berzikir, maka kepekaan itu akan membawa zikir semakin dalam. Dalam itu bukan meteran. Dalam itu tadi maksudnya. Dalam kesadaran conscious, subconscious ada 3, subconscious individual, subconscious kolektif. Nah, sebenarnya itu saya jelaskan di sini loh, juga saya jelaskan di buku menyerap energi gaib itu kan. Tentang apa level-level kayak begitu. Ada namanya alamul batin. Kalau di sini saya nyebut alam mulek, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Itu kan itu terminologi saja kan, terminologi saja. Tapi yang jelas memang begitu. Jadi bahwa diri kita itu terdiri dari lapis. Jadi Mbak Brian itu bukan hanya yang kelihatan kayak gini nih, yang cantik, yang kayak gini itu bukan. Di dalam diri Kak Brilian ada sebuah kesadaran, dan kesadaran itu pun berlapis-lapis. Makanya tadi saya bilang di dalam diri Kak Brilian itu ada ibu, ada bapak, ada memorinya maksudnya. Makanya kalau di medis ada istilah genomic imprinting. Genomic imprinting. Jadi mencetak gen. Jadi anak-anak itu mengcopy gen orang tuanya, tapi yang dikopi bukan hanya sifat fisik, ya, tetapi memorinya juga di imprinting juga kan. Jadi waktu orang tua itu bapak memberi sperma kepada ibu, lalu ketemu sperma dan telur ketemu, di situ sebenarnya yang bertemu bukan hanya ciri-ciri fisik, tetapi ciri-ciri emosi, ciri-ciri memori ketemu semua. Bukan hanya biologi kan. Bukan hanya biologi, namanya genomic imprinting. Nah, dan itu banyak ditulis di buku-buku ilmiah. Jadi kayak gitu tuh sebenarnya sudah diterima ya, hal-hal semacam itu. Tidak harus, karena itu ilmiah. Bukan lagi hal-hal yang dianggap mistis yang nggak logis, itu logis kan. Nah, sehingga harapan saya begini ya. Karena memang di Gereja Sehat di Tasawuf Indonesia, di Gereja Sehat Jabat 99 tempat saya berpraktek yang ya sudah berapa 16 tahun namanya. Nah, ini kan banyak sekali keluhan-keluhan semacam itu. Dan itu menjadi pelajaran bagi saya. Lalu saya dari pengalaman yang panjang itu saya terus bagaimana ya? Saya mikir bagaimana cara ngajarin orang yang prosedural, yang urut-urutannya jelas. Nek ngajari ku piye gitu. Kan sebenarnya mungkin belum pernah ada kayak gitu ya. Jadi ngajari yang prosedural, yang sistematis gitu. Jadi bukan dan ini latihan-latihannya banyak, ada 19 latihan kan. Latihan-latihan ya. Latihan untuk bagaimana kita bisa peka. Makanya disebut cara untuk peka. Panduan 21 hari kepekaan energi zikir. Jadi nanti latihannya 21 hari Kak yang ikut pelatihan ini. Jadi jadi pelatihannya bukan sehari loh ya, 2 hari. 21 hari. 21 hari pelatihannya, tetapi yang ketemu online-nya 4 kali. Jadi ini pelatihannya online ya. Jadi tidak pelatihan yang offline, jadi online. Yang hari yang lain tuh latihan di rumah. Hari ini harus latihan ini, nanti ada laporannya. Tak suruh laporan ya. Ada journalingnya. Jadi nanti hari ini, minggu ini, latihan ini, hari pertama, apa yang dia rasakan, tak suruh laporan. Nanti difoto, lalu dikirim ke admin gitu untuk nggak ada salah bener. Cuma saya ingin memastikan bahwa teman-teman benar-benar latihan. Karena ya kalau ikut pelatihan ini tapi nggak mau latihan ya rugi ya. Nggak ada salah benar maksudnya. Nggak ada salah benar. Misalnya latihan sensasinya beda gitu ya. Ya misalnya ada orang, misalnya waktu kan ada latihan, misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya latihan, kan latihannya ada 19 ya Kak ini Kak. Ada 19 jenis latihan. Misalnya waktu latihan kepekaan jari misalnya. Ada kepekaan jari, ada latihan biar waktu kita zikir jari-jari kita itu bisa peka gitu, bisa merasakan energi zikir ya. Nah itu nanti kita ketemukan jari, ada tekniknya, lalu kita merasakan apa? Ada yang ngerasain kayak batu, ada yang ngerasain nggak ada rasanya, kesemutan, ada yang malah kesemutan, ada yang cuma getaran toh, ada yang kayak magnet tarik menarik. Itu nggak ada bener salah, itu semua energi. Kalau ada sensasi husnudon.
Iku kok Allah. Sudah gitu aja, nggak usah dianalisis. Yang repot tuh kalau dianalisis. Kalau dianalisis nanti nggak selesai-selesai kan. Nah, saya kira gitu. Nanti insya Allah minggu depan akan kita jelaskan lagi. Silakan Kak Berlian kalau mau memberi pelatihan-pelatihannya kayak apa, silahkan disampaikan. Jadi sahabat sufi gitu, panggilannya Teman sufi. teman sufi. Ya sahabat boleh. Sahabat gitu. Jadi teman sufi, kami dari Tasawuf Indonesia akan mengadakan pelatihan kepekaan energi dzikir yang dilakukan selama 21 hari. Nanti benefitnya akan mendapatkan buku, baik buku fisik maupun e-book, buku panduan 21 hari kepekaan energi dzikir, kemudian akan mendapatkan sertifikat resmi dari manajemen Tasawuf Indonesia, dan akan banyak sekali benefit-benefit seperti jika besok akan mengadakan pelatihan berikutnya. Insya Allah yang mengikuti pelatihan kali ini akan mendapatkan diskon yang menarik, teman-teman. Jadi sekarang bisa lihat ya di deskripsi, jika ingin mengikuti pelatihan kepekaan energi dzikir bisa langsung chat link di bawah ini. Oke? Sekian, mungkin itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan Abah Mustamir pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.